Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, apakah kalian dalam keadaan sehat? Baik, bagus karena kalian dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Karena apabila kalian dalam keadaan sehat, kalian dapat menerima materi hari ini dengan baik dan juga berkonsentrasi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan dan juga agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan memeriksa kehadiran teman-teman terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang namanya saya panggil, silahkan angkat tangan dan menjawab hadir. Baik, saya mulai. Zelia, Felix, Thomas, Eric, Alexa, Judith, Jonathan, Fiona, Eva, Antonio. Baik, ternyata kalian semua hadir ya pada pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang masih ingat pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas mengenai apa? Benar sekali Eva, kita mempelajari mengenai hobi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai makanan Indonesia. Apakah ada dari kalian yang sudah pernah makan makanan Indonesia? Baik Fiona, makanan Indonesia apa yang sudah pernah kamu makan? Baik, Fiona sudah pernah mencoba makanan Indonesia yaitu nasi goreng. Apakah ada yang sudah mencoba makanan Indonesia lainnya? Baik Antonio, kamu pernah makan apa? Baik, Fiona sudah pernah mencoba makanan Indonesia yaitu nasi goreng dan Antonio sudah pernah mencoba soto ayam. Baik, pada materi kita hari ini yaitu membahas mengenai makanan Indonesia. Jadi, kita akan mempelajari mengenai makanan Indonesia dan juga akan mempraktikkan bagaimana cara memesan makanan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa makanan Indonesia dan juga karakteristiknya. Kalian perlu memperhatikan materi yang saya sampaikan dengan baik, karena pada akhir sesi akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Baik, makanan Indonesia pertama yaitu bakso. Bakso adalah olahan daging giling yang dibentuk bulat-bulat, disajikan dengan mie atau bihun, potongan tahu, potongan daun seledri, dan ditaburi dengan daun bawang. Bakso ini berkaldu dan rasanya gurih. Yang kedua ada nasi uduk. Nasi uduk adalah olahan nasi yang dimasak dengan santan, disajikan dengan potongan telur, kering tempe, dan juga sambal. Ketiga, mie ayam. Mie ayam bisa ditemukan di sepanjang jalan. Mie ayam ini adalah makanan yang mudah ditemui di Indonesia. Merupakan olahan mie yang direbus, disajikan bersama dengan sawi hijau yang direbus, potongan tahu, dan disajikan bersama dengan sambal, kecap, dan juga saus. Yang keempat ada nasi goreng.
makanan yang sudah dimakan oleh Fiona. Nasi goreng adalah olahan nasi yang dimasak dengan bumbu, telur, dan juga daging. Disajikan dengan potongan timun dan juga taburan bawang goreng. Kelima, ada pecel lele. Pecel lele adalah hidangan lele yang digoreng, disajikan bersama timun, lalapan, dan juga sambal pedas. Selanjutnya ada rendang. Rendang berasal dari Minangkabau, merupakan olahan daging yang dimasak bersama santan, bercita rasa gurih dan juga kaya akan rasa. Ketujuh, ada sate ayam. Sate di Indonesia memiliki beragam varian. Ada sate ayam, sate sapi, sate kambing, sate lilit, dan juga jenis sate lainnya. Setiap jenis sate memiliki karakteristik dan juga rasa yang berbeda. Pada umumnya, sate disajikan dengan kucuran saus kacang yang ditambah dengan potongan bawang merah dan juga cabai untuk memperkaya rasa. Selanjutnya ada gudeg. Gudeg merupakan makanan Indonesia yang berasal dari daerah Yogyakarta. Makanan ini berasal dari nangka muda yang dimasak selama beberapa jam. Memiliki cita rasa yang manis dan juga gurih. Biasanya disajikan dengan lauk, tahu goreng, tempe goreng, ataupun tempe. 9. Ada soto. Seperti halnya sate, soto juga memiliki beberapa varian. Setiap jenis soto memiliki karakteristik dan juga ciri khasnya masing-masing. Seperti soto ayam yang berbahan dasar daging ayam. Lalu ada soto kuah bening. Lalu ada soto dengan kuah yang dicampur dengan santan. Lalu ada soto Lamongan. Pada umumnya, soto terdiri dari bihun, potongan kubis, potongan daun seledri, potongan ayam, dan kuahnya yang identik dengan warna kuning karena menggunakan kunyit. Yang ke-10 adalah rujak. Rujak adalah makanan Indonesia yang mencampurkan beberapa jenis buah-buahan yang disiram dengan sambal pedas. Baik, itulah tadi 10 jenis makanan Indonesia beserta ciri khasnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, karena belum ada yang ingin bertanya dan materi sudah saya sampaikan, sekarang waktunya kalian untuk praktik memesan makanan. Pada praktik memesan makanan ini, saya akan menampilkan 2 buah dialog. Kedua dialog ini akan menampilkan bagaimana tata cara memesan makanan. Sebelumnya, ada 3 hal penting yang perlu kalian perhatikan pada saat akan memesan makanan. Yang pertama, pembuka. Pada saat pembuka, kalian akan memesan makanan dengan memanggil pelayan restoran. Kalian bisa menggunakan kata permisi. Permisi. Contohnya, permisi Pak atau permisi Bu. Lalu, yang kedua yaitu informasi. Pada bagian ini, kalian perlu menerangkan pesanan yang ingin kalian pesan, yaitu berisi rincian makanan yang ingin kalian pesan dan juga disertai dengan porsi yang kalian inginkan. Contohnya, saya ingin memesan nasi goreng 1 porsi, soto ayam 1 porsi, dan es teh 2.
Atau bisa juga saya ingin memesan nasi goreng dan es teh 1 porsi. Begitu ya teman-teman. Pada bagian ketiga, yaitu bagian penutup, kalian perlu menggunakan kata terima kasih. Terima kasih. Kata ini digunakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kalian kepada pelayan restoran ataupun petugas rumah makan yang membantu kalian memesan makanan yang kalian inginkan. Baik, 3 hal tersebut perlu kalian perhatikan ya teman-teman. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu kita langsung praktik saja cara memesan makanan. Baik, sekarang kita akan mempraktikkan dialog 1. Pada dialog 1 ada 2 orang, yaitu Zea dan juga pelayan. Pertama-tama, saya akan mencontohkan dan juga membacakan dialog pertama. Setelah saya selesai membacakan dialog pertama, anak yang saya tunjuk silahkan membacakan dialog. Apakah kalian mengerti? Baik, dialog 1. Permisi Bu, mau pesan apa? Saya pesan soto ayam 1 porsi, nasi goreng 1 porsi, dan sate ayam 1 porsi. Minumnya es teh saja. Baik, pesanan sudah saya catat. Mohon ditunggu. Terima kasih, Bu. Baik, sekarang silakan kepada Felix memerankan pelayan dan juga Zelia memerankan sebagai Zia. Silakan kalian berdua membacakan dialog 1. Baik, beri tepuk tangan kepada Zelia dan juga Felix yang sudah membacakan dialog 1. Sekarang kita lanjut ke dialog 2. Permisi Pak. Iya Mbak, mau pesan apa? Apa ada rekomendasi menu favorit? Menu favorit di sini ada gudeg, rendang, dan pecel lele. Saya pesan pecel lele dan es jeruk. Saya mau rendang dan es teh ya Pak. Tambah soto 1 porsi Pak. Baik, pesanannya sudah saya catat. Mohon ditunggu. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya dialog 2. Thomas berperan sebagai pelayan, Alexa berperan sebagai Elva, Judith berperan sebagai Elle, dan Zion diperankan oleh Jonathan. Silahkan kepada 4 anak tersebut membacakan dialog 2. Baik, beri tepuk tangan kepada Thomas, Elva, Elle, dan juga Zion yang sudah membacakan dialog 2. Baik, begitu ya teman-teman. Sekarang karena kita sudah mempraktikkan tata cara memesan makanan, kita akan memasuki tahap selanjutnya. Saya akan memberikan 5 buah pertanyaan terkait dengan dialog yang sudah kalian praktikkan sebelumnya. Saya akan membacakan soal. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, silahkan angkat tangan. Setelah saya tunjuk, baru kalian menjawab pertanyaan. Apakah kalian mengerti?
Baik, bisa kita mulai? Baik, mari kita mulai. Yang pertama, kata apa yang digunakan sebagai pembuka saat akan memesan makanan? Baik, Zelia, silahkan menjawab pertanyaan. Ya, benar sekali. Pertanyaan kedua, jenis makanan apa yang dipesan oleh Zea pada dialog 1? Kepada Antonio, silahkan menjawab. Ya, benar sekali. Pertanyaan ketiga, minuman apa yang dipesan oleh Zea pada dialog 1? Baik, Eva, silahkan menjawab pertanyaan. Ya, benar sekali. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apa perbedaan dialog 1 dan dialog 2? Kepada Judith, silakan menjawab pertanyaan. Ya, jawaban Judith sudah benar ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Siapakah yang mengucapkan terima kasih sebagai penutup pada dialog 2? Baik, Antonio, silakan menjawab. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya, kalian sudah mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Sekarang, karena materi sudah disampaikan, kalian juga sudah mempraktikkan bagaimana cara memesan makanan. Kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada, apakah kalian mengalami kesulitan dalam mempelajari materi makanan Indonesia ini? Baik, karena tidak ada pertanyaan dan materi sudah selesai, kegiatan pertemuan kita kali ini selesai sampai di sini saja. Harap diperhatikan bahwa materi kita selanjutnya adalah mengenai komunikasi. Jadi, kalian bisa mempelajari materi tersebut sebelum pembelajaran selanjutnya. Semoga materi pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian bisa mempraktikkan tata cara bagaimana memesan makanan dalam kehidupan nyata. Baik, apabila dalam kegiatan pembelajaran saya memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.